Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Maka tema yang diberikan oleh Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, berkat hikmat bersumber pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat ayah saya pernah berkata setelah saya lulus kuliah, belajarlah untuk hidup. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, apa maksud dari perkataan beliau? Dan setelah saya melewati berbagai perjalanan hidup saya ketika berproses untuk menjadi seorang hamba Tuhan, sampai saya ditabiskan, ada sebuah pemahaman yang saya dapat, yaitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang mungkin lulus secara akademis, namun tidak semua orang bisa lulus ujian hidup. Dalam pembacaan firman Tuhan, kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 12, memberikan gambaran kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Kitab Amsal berasal dari bahasa Ibrani Misile Shelemo. Amsal adalah kitab panduan bagi hidup yang berhasil, dan tujuannya memberikan pengertian tentang perilaku, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan juga memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Gambaran khusus tentang penuh hikmat juga dipakai untuk 12 orang penting di dalam Alkitab. Bagaimana cara mereka mempraktikkan hikmat? Di antara lain, yang pertama, Yusuf disebut pemimpin penuh hikmat karena berhasil membuat persiapan untuk menghadapi bencana kelaparan di Mesir dan membantu pemerintahan di Mesir. Musa disebut pemimpin penuh hikmat karena mempelajari semua hikmat di Mesir, lalu lulus dalam pelajaran Allah untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Kisah Para Rasul 7 ayat 20 sampai 22. Yang ketiga, Bezalel disebut seniman penuh hikmat karena berhasil mendesain dan mengawasi pembangunan bait suci serta perlengkapannya di padang gurun dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Yang keempat, Yosua disebut pemimpin penuh hikmat karena berhasil memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan atau tanah perjanjian dalam Ulangan 34 ayat 9. Yang kelima, Daud disebut pemimpin penuh hikmat karena tidak pernah membiarkan kegagalannya menjauhkannya dari sumber hikmat dan sangat menghormati Allah. Dalam 2 Samuel 14 ayatnya yang ke-20. Yang keenam adalah Abigail, disebut istri penuh hikmat
Daniel 25 ayat 3. Yang ketujuh, Salomo disebut pemimpin penuh hikmat karena ia selalu mengetahui apa yang harus dilakukannya, meskipun ia sering gagal melakukan hikmatnya sendiri. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1, ayat 5 sampai 14 dan 4 ayat 29 sampai 34. Yang kedelapan adalah Daniel, disebut penasihat penuh hikmat karena ia bergaul akrab dengan Allah dan memberi solusi untuk masalah yang rumit dengan pertolongan Allah. Yang kesembilan adalah orang Majus, disebut pelajar penuh hikmat karena mereka bukan hanya menerima pengetahuan khusus tentang kunjungan Allah ke dunia, tetapi juga menyelidikinya dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Yang ke-10, Stefanus disebut pemimpin penuh hikmat karena berhasil mengelola distribusi makanan untuk para janda di Yunani dan memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 11 adalah Paulus, disebut utusan penuh hikmat karena berhasil menggunakan hidupnya untuk menyampaikan kasih Allah kepada semua orang yang mau mendengarkannya. Dan yang terakhir adalah Kristus, disebut pemuda penuh hikmat, juru selamat penuh hikmat, dan hikmat Allah itu sendiri. Karena bukan hanya menjalani hidup yang sempurna, tetapi mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dan menjadikan rencana bijak Allah tentang kehidupan kekal tersedia bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 12 menggambarkan bagaimana cara orang mempercayai Allah dan memberi pengertian, pengarahan yang tidak bergantung pada pemahaman manusia. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pada umumnya, menaati Allah dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya, sebab panjang umur sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati tanpa ragu dalam ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Jangan punya pengertian sendiri, karena pengertian manusia terbatas dan mudah salah. Sebagai orang yang beriman, seharusnya memuliakan Tuhan dengan hasil penghasilanmu agar lumbung-lumbungmu melimpah dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Peganglah didikan Tuhan, jangan kau bosan akan peringatannya. Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Ada berbagai bentuk persembahan dari setiap orang sebagai tanda terima kasih atas berkat yang ia terima, karena ia tahu bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Yang kita lakukan itu adalah suatu kebijakan dari hikmat Tuhan yang menuntun kita. Sebab kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan prinsip-prinsip hidup. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh meragukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan merupakan dasar kehidupan bagi orang-orang percaya. Dan Bapa di surga mengasihi kita, setia memelihara kita, panjang umur, sejahtera dilimpahkan kepada kita. Tuhanlah yang memberi
tugas kita adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan hasil penghasilan hidup agar bertumbuh dalam kebenaran. Apalagi sebagai orang tua, tentu pasti ingin yang terbaik bagi anak-anak, bukan ketinggalan. Dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 2 dikatakan, Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Hal ini sangat menolong kita sebagai orang percaya bahwa semuanya bersumber daripada Tuhan. Berkat dan hikmat adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan untuk mendidik dalam menghormati Dia sebagai Tuhan atas kehidupan manusia, Tuhan akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Inilah didikan Tuhan, jangan menolak tetapi diimani. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12 dalam pembacaan kita tadi, terkadang Tuhan mengizinkan kita